Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur siang ini dipertemukan. Semoga Allah menjadikan pertemuan ini amal saleh bagi kita semua. Seperti biasa kalau hari Minggu pertama ya, saya rada-rada telat karena memang ada acara dulu dan tadi sudah diisi dengan tasin ya. Saya maunya hari ini tidak jawab pertanyaan, Kang. Oh ya. Ya. Langsung saja ke materi. Reka mana? Hari ini teh memang rada padat pisan ya teh. Kamana nya? Badai ngiring mah hayu. Ayo. Ya. Kemarin kita bahas mengenai amalan, betul? Kalau ciri mah udah tamat. Iya, cara memperoleh atau mendapatkan syahsiyah salimah. Bagaimana caranya kita bisa meraih kepribadian yang lurus, kepribadian yang sehat, kepribadian yang positif, syahsiyah salimah. Pertama, kita harus menjadikan sholat itu sebagai stabilizer. Betul nggak? Karena walau bagaimanapun jiwa manusia itu selalu di antara dua kutub. Kutub baik, kutub buruk. Kutub rajin, kutub malas. Kutub dermawan, kutub pelit. Kutub pemaaf, kutub pendendam. Kutub judes, kutub ramah. Gitu ya. Kutub menghina dan kutub memuji. Gimana kalau ucapan kita lebih banyak memuji daripada menghina? Gimana jiwa kita lebih banyak memaafkan daripada dendam? Bagaimana jiwa kita lebih banyak memberi daripada menerima? Gitu ya. Gimana jiwa kita lebih bersikap moderat daripada otoriter gitu. Nah, jadi nanti sholat ini yang akan menjadi stabilizer sebagai yang menstabilkan jiwa kita yang tadinya fluktuatif ya. Itu yang sudah dibahas. Yang kedua, merujuk ke ayat yang sama, berarti kita juga harus mengasah jiwa dengan kedermawanan. Dermawan itu tidak selamanya berkonotasi dengan materi. Dermawan bisa dengan tenaga, dengan pikiran, dengan perhatian. Bapak ke istri teh jangan pelit dengan perhatian. Sekedar mengatakan, "Mah udah nyampe mana?" Kalau istri keluar kota teh, "Ayah, mama mau keluar kota sama majelis taklim as-solihat." Ya. Pakai seragamnya itu pink, ya. Mau ke Kubah emas, ya kan gitu. Sabarabes, ya. Saelep gitu. Nanyanya kan sabarabis, saelep. Oh, atau tujuan sanes 12 orang. Hah? Cukup gitu. Di lahuna desirno aralit. Nah. Bu, Pak. Tahu nih, hari ini teh istri kaditu SMS, "Mah, udah nyampe, hati-hati di jalan." Dermawan loh, Pak. Dermawan dengan perhatian. "Mah, udah nyampe, hati-hati di jalan." "Belum, macet ayah." "Nyasok sing sabar, eta mah resiko." Gitu. Ya sok sabar itu ya. Itu teh seni dalam perjalanan. Ayah juga sering begitu. Itu ada seni, jadi ada cerita gitu. Ulah ieu mah istri piknik, pleng, ujuk-ujuk, mama geus datang gitu. Kebayang tuh, pleng, gitu kan, nginep di Luwengi. Itu selama 3 hari istri misalnya kemana, nggak pernah ditanya. Ibu ge gitu, kalau suami
tugas keluar kota, sekedar begini, ayah udah sampai, hati-hati gitu ya. Terus bapak juga punya kedermawanan, mah aku udah nyampe di hotel, hotelnya ini nomor teleponnya gitu. Ayah udah sampai, udah nginep di mana, ada aja. Jangan gitu. Tete tidak dermawan. Tulis ya. Tapi memang Pak, kalau udah biasa mah kita teh suka nggak enak ya. Jadi begitu nyampe, mem aku udah nyampe hotel, aku nginep di hotel ini, room sekian, nomornya sekian gitu. Ya istri nggak pernah ngecek, cuma nggak enak we kalau nggak ngomong gitu teh. Bisi gitu disangka saya teh mampu di hotel, di musola gitu. Mentang-mentang Ustad Bobo di musola, ya kan gitu. Ya acuk digantungkan di pager, ya, terus si rangsel itu digolerkan di paimbaran. Gitu. Jadi saya kalau misalnya nyampe mau take off, mem, aku mau take off ya, hati-hati lah. Itu dermawan loh Pak. Sekedar mau take off saja, mem aku udah mau take off ya, bedeku off dulu. Nah begitu landing, mem aku udah landing, ini itu teh dermawan yang gitu teh. Istri bapak nggak pernah nanya, tapi kitanya berinisiatif lah tuh. Cek istri nate, rudet nu kewe diomongkeun. Nah itu masalahnya. Butong seserian salah eta teh. Harusnya gini, ibu cukup sekadar ya pap take care gitu. Itu ya pap hati-hati gitu ya mah. Rudet ek naik kapal wae jadi omongkeun. Jadi suami istri itu harus punya kedermawanan. Sekedar bahasa kok, nggak usah beli gitu. Apalagi yang punya BB memberikan tos ke cover sebulan sekali itu teh. Gitu. Nggak ada istilah nggak punya pulsa tuh. Ya kan gitu. Coba ya. Ayah kenapa? Apa komo jangan ngagoak nggak punya pulsa gitu. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, itu kedermawanan ya. Ada temen yang nggak bawa Quran. Nah, oh ya teman teh ya makin. Nggak bawa ya. Anda teh kieu gitu. Temen teh kieu. Nggak bawa. Oh, teteh apa enggak? Gitu. Pek teh cek anu teh mau teh. Kieu manehna teh. Sampai yang mawana kieu teh. Itu rebut deui we anu kitu mah. Nggak tahu diri. Jadi teman-teman sekalian, itulah kedermawanan ya gitu. Ibu bapak yang punya mobil ada kedermawanan. Begitu ada orang yang mau belok nyebrang, ya kita berhenti dulu dikit, kasih nyebrang gitu ulah ya, terus tempel wah gitu supaya orang tuh bisa nyebrang. Iya nyebrang kendaraan kan ada yang mau masuk kan gitu. Atau misalnya orang mau mundur habis parkir, kita ada di jalan, kita tahan dulu gitu ya, tahan dulu. Nah itu menunjukkan bahwa ada kedermawanan gitu. Angkot berhenti sebentar, tidit balik sih ya. Nah itu teh tidak dermawan. Tidit balik, oi. Ini ge aya nu kitu jeung pakai jilbab jeung. Tidit balik, oi. Sampai saya kaget ya Allah, seanggun gitu ngomongnya balik, oi. Fakta malah yang santun itu yang sopir angkot, punten Bu Haji gitu. Bu Haji. Wah, amok. Ya. Kalau Anda disebut Bu Haji, amin gitu. Bu Haji ngahina sia kain. Bu. Itu teh doa gitu. Bu Haji damang alhamdulillah. Anggap we doa gitu. Oke, yang ketiga. Jadi yang pertama apa? Salat. 2 mengasah. 3 ya, mengasah jiwa dengan saum. Jadi pertama asah jiwa dengan salat, 2 asah jiwa dengan kedermawanan, 3 mengasah jiwa dengan saum. Sahabat-sahabat sekalian, saum itu memiliki 2 makna. Pertama,
Saum secara bahasa artinya mengekang diri, menahan diri. Itu saum secara bahasa, menahan diri. Itu secara bahasa. Saum dalam istilah fikih, menahan makan dan minum serta hubungan intim, menahan makan dan minum serta hubungan intim dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini pengertian harus disampaikan supaya kita tidak mengartikan saum di sini sempit. Saum artinya menahan diri, mengekang diri, mengendalikan diri. Jadi saum itu apa? Menahan diri, mengekang diri, mengendalikan diri. Itu secara bahasa. Dalam istilah fikih, saum artinya menahan diri dari makan, minum, dan hubungan intim dari terbit matahari sampai terbenam. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Oke, begini. Mengasah jiwa dengan saum. Saum ini bisa dalam pengertian bahasa, bisa dalam pengertian fikih. Saum dalam pengertian bahasa, kita mengasah diri dengan cara mengendalikan, ya, menahan diri. Ya, contoh, ada ibu datang ke mall, lihat tas, ada tulisan new arrival. Pasti ibu ngeceng harga. Kejauhan, kacamata dikaluhurkeun. Bu, ibu bilang, ayah, lucunya tasnya. Ya saya gitu. Ayah, ayah mah bager, boleh nggak mamah beli? Ya Allah, kan 2 minggu lalu mamah teh udah beli lagi. Nah berarti ibu tidak saum dari tas. Tidak saum dari tas. Karena 2 minggu lalu kan ibu baru beli tas. Sekarang udah mau beli tas lagi. Berarti Anda tidak saum dari tas. Tapi orang yang saum dari tas, ya, ya Allah lucu, ada tulisan new arrival, jabah harganya juga lah masih terjangkau gitu ya, cek ibu teh mampu dah harga gitu. Tapi pas mau beli teh, tapi ketang warna coklat mah di rumah juga aya opat. Bulan Januari baru beli, terus kalau dipakai ke undangan juga dipakainya hiji nggak opat. Nah, ibu teh nahan diri ya. Kata suami teh, naon mah? Henteu mung ningali wungkul we resep. Itu berarti Anda apa? Saum. Tapi saum dalam pengertian bahasa. Saum. Untuk sehat juga butuh saum. Contoh, orang usia seperti saya kan, saya harus sudah mulai saum dari makanan yang kolesterolnya tinggi. Saya masih makan sate, tapi kalau dulu 10 tusuk, sekarang cukup ya 12. Ya, saya masih makan sate, saya makan sop kaki, saya masih makan kolesterolnya tinggi, tapi saya saum. Apa? Orang lain 10, saya cukup 3, 4 gitu. Orang lain 1 porsi, saya cukup. Minta aja dari anak saya 1/4. Bukan irit, denger. Kieu cenah karunyanya Pak Amni irit gitu. Denger, bukan saum. Nah, karena saya harus tahu diri ya, bahwa saya sudah berjuang, gaya hidup saya sehat, ternyata tetap sakit, itu mah wilayah lain. Saya makanan udah, ini nih kolesterolnya tinggi, kurangi gitu. Oh ini seratnya tinggi, banyak gitu. Sehingga umur saya seperti ini, begitu cek kolesterol normal, asam urat normal, gula darah normal, ya, tekanan darah rada tinggi dikit, stres, meureunan ningali jamaah jika kieu. Nah, kan. Jadi kalau pulang MPI, tensi teh naik. Nah, ningali jamaah ditanya teh bisa ngajawab gitu. Nah, tapi ada saat pulang MPI teh stabil, da jamaahna keur saroleh palinter gitu, keur pikarsepeun. Nah, jadi kalau tensi mah mungkin ada pengaruh dari jamaah MPI gitu. Nah, jadi kalau usia saya segini 3 sampai 6 bulan sekali saya cek lab yang pokok-pokoknya saja gitu ya.
Nah, itu untuk apa? Itu saya saum. Bukan meninggalkan, ya saum, menahan diri karena saya harus tahu diri gitu. Gitu. Itu loh Bu. Nah, ini yang harulang kayak terharu begini. Nah, ya terharu begini. Nah, jadi artinya mengasah jiwa dengan saum. Anda jangan selalu mengartikan saum itu dalam pengertian fikih. Kalau saum dalam pengertian fikih mah udah jelas, ya. Menahan makan, minum, hubungan intim dari terbit fajar sampai terbenam matahari, gitu. Nah, ini merujuk ke hadis riwayat Al-Bazzar. Al-Bazzar. Rasulullah bersabda, saum adalah bulan kesabaran. Kurung buka, menahan diri, kurung tutup. Saum adalah bulan kesabaran. Kurung buka, menahan diri, kurung tutup. Dan saum 3 hari dalam setiap bulan. Dan saum 3 hari dalam setiap bulan dapat melenyapkan kedengkian, garis miring kegundahan. Tadinya mau kegalauan tapi takut Anda jadi tidak konsen gitu. Kedengkian garis miring dalam hati seseorang. Kedengkian garis miring kegalauan dalam hati seseorang. Coret gerak gitu wae. Galau. Oke. Jadi menurut keterangan ini, saum itu bulan kesabaran. Artinya apa? Hadis riwayat Al-Bazzar, HR Bazzar. Itu riwayat jarang dikutip, tapi dalam silsilah ahadits shahihah ini disebut sebagai hadis sahih. Artinya berbanding lurus dengan sejumlah hadis yang lainnya. Jadi saum itu bulan kesabaran. Kesabaran itu artinya menahan atau mengendalikan diri. Dan saum 3 hari setiap bulan, berarti tanggal 14, 15, 13, 14, 15. Setiap bulan Hijriah. 13, 14, 15. Yang sering jadi pertanyaan, Pak Am, boleh nggak kalau saya cuma 14-nya saja? Ya boleh. Gimana kalau cuma 13-nya saja? Boleh. Gimana cuma 15-nya saja? Boleh. Gimana semuanya? Afdol. Kayak begini, saum Senin Kamis. Pak Am, mana dulu? Senin dulu, Kamis dulu? Kuma ibu Aya no SMS. Pak Am, kalau saum Senin Kamis boleh nggak Kamis dulu? Boleh. Kalau Senin dulu? Boleh. Jadi yang mana? Kumaha ibu? Nah, sok bikin emosi akhirnya saya jadi nggak saum, jadi nggak bisa menahan emosi. Pak Am, saya mau Senin Kamis, boleh nggak Kamis dulu? Boleh, cek saya. Terus saya cukup ya mah. Kalau Senin dulu SMS deh dia teh. Boleh. Jadi yang mana dulu? Kumaha kamu? Tensi, nah eta yang bikin tensi naik. Jadi aritina makanan mah saya teh aman. Tensi teh. Hari makanan mah alhamdulillah ada kolesterol normal, asam urat normal ya gitu. Eta tina SMS. Jaba nggak punya pulsa. Gitu ya. Ya Bu. Nah itu makanya kudu sabar. Nah, jadi rekan-rekan yang membuat kita ini memiliki syakhsiyah salimah, kepribadian yang lurus, baik, itu memang kita harus mengasah diri dengan
saum. Dan saum di sini punya makna pengendalian diri. Saum dari belanja, saum dari bicara. Ada saat saum bicara. Suami itu keur ngambek. Mama sih bla 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 bla. Ibu saum, Rasulullah. Kan beda. Si ayah keur teu saum. Artinya tidak selamanya omongan suami itu ditanggapi dengan keras. Sudah biarin aja dulu. Mungkin dia ingin curhat, ngeluarin unek-unek gitu loh, ya. Begitu juga kalau istri bapak lagi, ayah sih bla 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 bla. Udah aja biarin, Pak. Ya. Gitu. Terus reda-reda teh, kumaha mah udah begini kata mamah ge. Udah keluar deui gitu. Naik deui, turun atau udah. Jadi kumaha naik deui. Kumaha. Teu ngarti nu tadi. Waduh. Iya, papa ngerti tapi. Oh, usah. Tamun kitu teh bapak mendingan saum cicing. Iya. Termasuk kalau orang berbuat keburukan tidak perlu dibalas dengan keburukan. Saum. Itu perlu. Perbuatan yang bikin emosi dihadapi dengan emosi biarin aja. Nggak usah. Itu namanya saum juga. Jadi supaya kita memiliki kepribadian yang positif memang asah jiwa dengan saum. Tapi saum bukan sekadar makna saum fikih, tapi saum dalam pengertian bahasa, menahan diri gitu, ya. 4. Bagaimana caranya supaya kita memiliki syakhsiyah salimah, kepribadian yang soleh, kepribadian yang sehat. Yang ciri-ciri kepribadian itu sudah kita bahas. Pertama, mari kita jadikan sholat sebagai media untuk menstabilisasikan fluktuasi jiwa kita. Yang kedua, mari kita asah kedermawanan kita. Selalu kita meringankan siapapun yang bisa kita ringankan. Yang ketiga, mari kita asah jiwa kita dengan saum. Saum dalam pengertian bahasa dan pengertian fikih. Yang keempat, asah jiwa dengan tadabbur Quran. Asah jiwa dengan tadabbur Quran. Kenapa saya menggunakan kata mengasah? Karena seperti yang di beberapa pengantar dulu saya sampaikan, bahwa bahwa jiwa kita itu, kepribadian kita itu untuk baik dan buruk butuh ada latihan. Yang ketiga, asah jiwa dengan tadabbur Quran. Setelah tiga berapa, Bu? Saya teh kadang suka ingin ada UTS di sini teh. Di mana di MPI itu benar, saya tuh kadang suka ingin ada UTS. Tapi kan nggak mungkin saya bagikan soal sebanyak ini. Sehingga ya dari hal-hal sederhana lah saya nguji, ya. Nah, setelah 3, ya, yaitu 4, mengasah jiwa dengan tadabbur Quran. Bisi ibu bapak lupa, saya pernah sampaikan bahwa kemampuan umat Islam terhadap Quran itu terbagi 3 kelompok. Ini bisi lupa, ya. Nah, kalau ditanya apa, kan kita naunya asa belum, sana gitu. Jadi pemahaman umat Islam terhadap Quran terbagi kepada 3. Pertama, tadabbur. Sorry. Pertama, qiraah. Ya. Pertama, qiraah. Ini apa pertanyaan kali ya? Nggak ada kepadanya. Pertama, qiraah. Ya. Qiraah itu artinya membaca Quran tapi masih banyak yang salah bacaannya. Itu qiraah. Membaca Quran tetapi masih banyak yang salah bacaannya. Makhorijul hurufnya masih banyak yang salah. Ya. Masih tergagap-gagap. Baca Yasin juga Yasa. Jadi baca Yasin juga apa? Yasa.
Gitu. Apa Bu? Apa? Alama zalikal kita bula la roi bafi pokoknya pikarudeten. Nah itu teh kiroah. Anda yang berada di tahap kiroah, jangan kapok, jangan kecil hati, betul. Jangan kecil hati. Karena Rasul mengatakan walladzi yaqra'uhu wa yata'ta falahu ajroni. Orang yang membaca Quran dengan terbata-bata baginya 2 pahala. Makanya kalau baca Quran itu sunnahnya kan jahar. Gini sayang, baca itu kan ada jahar, ada sir, ada batin. Jahar yang dikeraskan seperti maghrib itu jahar kan, isya, subuh itu jahar gitu. Jadi suratnya dikeraskan, orang sekitar bisa mendengar gitu. Ada lagi sir. Kalau sir itu bukan pelan, qomat kamit, seperti kita sholat duhur, Allahu Akbar, Allahumma ba'id wa bainah. Jadi kunyem-kunyem, kunyam-kunyem, qomat kamit, ya, ngecewis. Nah, itu sir. Kalau jahar mah terdengar. Bismillahirrahmanirrahim, kedengaran gitu loh, ya. Kalau sir itu qomat kamit. Kalau batin, bibirnya diem, lidahnya diem, seperti baca koran atau baca buku. Quran tidak dianjurkan dibaca secara batin. Anda buka Quran, a'udzubillahna min keras teh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Shadaqallahul adzim. Jadi kalau baca Quran itu tidak dianjurkan batin, tidak. Dianjurkannya jahar, tapi secukupnya. Saya misalnya habis sholat nih, habis maghrib, Assalamualaikum, assalamualaikum, birid, biasanya subhanallah, alhamdulillah, semua ambil Quran gitu. Dan Quran saya mah ada di handphone ya, di smartphone gitu. Jadi itu kan Anda mah kiki sampai Quran teledeh ya. Saya kan udah lama banget nggak pakai Quran kayak gitu. Nah, saya buka Quran gitu. Habis, nah, yang namanya jahar tuh kan karena sendirian. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalat. Nah, itu sir, itu jahar. Karena saya sendiri. Jangan sampai sendiri. Qad aflahal mu'minun. Tong seserian. Maksud saya, kalau jahar itu sendiri mahnya cukupnya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi lebih penghayatan gitu. Karena sendiri. Tapi kalau gini, silahkan Pak Am, ayat 10 orang, silahkan Pak Am awali dengan tilawah. Nah, agak keras supaya terdengar gitu. Jadi jahar itu dengan suara secukupnya. Persis sholat, kalau sendirian mah jahar, cukupnya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin gitu. Qul a'udzu. Jadi jika ngimaman Masjid Agung nggak usah.
Nah, jadi sunnahnya, afdolnya baca Quran itu apa? Jahar. Karena jahar ketahuan terbata-bata atau tidaknya. Dan dengan jahar lisan kita terlatih. Makanya jangan batin. Tapi katang kalau ingin bener semua mah batin. Karena moal aya nu nyalahkeun. Ya kan? Nggak enak bisi ini ada yang nyalahin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Shadaqallahul azim. Bener kabeh. Karena tak ada seorang pun yang tahu apa yang salah. Makanya yang afdol baca Quran itu jahar. Nah, bagi Anda yang berada di tahap jahar dan ternyata ada yang salah-salah, itu namanya qiraah. Nanti meningkat ke tilawah. Kalau tilawah itu artinya membaca Quran dan sudah benar makhorijul hurufnya. Itu tilawah. Jadi pertama qiraah. Kalau qiraah itu membaca Quran tapi masih terbata-bata, masih banyak yang salahnya, itu qiraah. Kalau tilawah, baca Quran dan sudah benar bacaannya, itu tilawah. Sudah benar bacaannya. Makhorijul hurufnya, panjang pendeknya. Nah, Ustadz Abu Robani sudah tilawah. Ibu bapak juga sudah tilawah. Kayaknya sudah tilawah, ya. Makanya di Indonesia itu disebut musabaqah tilawatil Quran, tilawah. Karena yang ikut yang jago-jago, yang udah bagus. Yang butut-butut ikut ke grup musabaqah qiraah. Itu yang butut-butut. Ya, apa? Adanya adakan, Ada yang nanya ada gitu, adakan. Biar saya panitiana. Nah, pertanyaannya, Pak Am, kalau tahsin apa? Nah, dengar sayang, dengar. Tahsin itu jangan dulu ditulis, dengar. Tahsin itu kan artinya memperbaiki. Jadi tahsin itu artinya memperbaiki bacaan supaya mencapai kualitas tilawah. Jadi tahsin itu proses dari qiraah menuju tilawah. Latihan dari qiraah menuju. Sok tanya ke Ustadz Abu Robani, ya, beliau ahlinya. Kalau ikut tahsin kudu udah bisa baca Quran. Tapi bacaannya masih salah-salah, terbata-bata. Di-upgrade, dilatih cara mengucapkan ba, ta, tha, ja dan seterusnya, diangkat menjadi lebih berkualitas. Tadinya qiraah jadi tilawah. Nah, jadi tahsin itu proses latihan perbaikan bacaan menjadi lebih baik supaya mencapai tilawah. Itu tahsin. Ibu pulang dari mana? Pulang tahsin. Apa itu tahsin? Mun tahsin teh Ustadz Abu Robani. Gusti ya Allah, kok Ustadz jadi nama pelajaran? Jadi kalau saya tanya, ibu pulang dari mana? Tahsin Pak Am. Apa itu tahsin? Mohon tahsin itu latihan. Kan bacaan ibu teh Pak Am masih kurang bagus. Nah saya belajar tahsin, diperbaiki kualitas bacaan saya supaya bagus, supaya mencapai tilawah. Nah itu tahsin yang gitu Pak Am, gitu. Habis mana Bu tahsin? Tahsin itu apa? Mohon Ustadz Abu Robani. Ari guruna saha? Ustadz Tatang. Kumaha ya teh? Kebayang tuh? Apa itu tahsin? Ustadz Abu Robani. Siapa guru tahsin ibu? Ustadz Tatang. Gusti teh nyara rambung itu. Berarti Anda harus tahu tahsin itu proses perbaikan. Proses perbaikan dari qiraah menuju tilawah. Tahsin itu proses perbaikan bacaan. Nah itu tilawah. Yang ketiga tadabur. Tadabur itu artinya
membaca Quran dengan berusaha memahami kandungannya. Membaca Quran dengan berusaha memahami kandungan maknanya. Ya, apa Bu? Membaca Quran. Nah, jadi gini. Ya, gitu benar. Nah, jadi kalau yang namanya tadabbur itu Anda baca ayat, lalu coba lihat artinya. Kandungannya apa? Sebenarnya kalau saya menyampaikan, buka Bu surat sekian ayat sekian, buka surat sekian ayat sekian. Nah, itu teh lagi tadabbur. Karena saya mengajak ibu bapak memahami ayat itu namanya tadabbur. Itu sebabnya tidak semua pengajian itu tadabbur. Misalnya, ibu tiap malam Jumat pengajian di RW 03 RT 7. Di mana Bu? Di RW 03 RT 7 ya. Nah, tiap malam pindah-pindah rumah, RT 7 mah. Di Ibu Santi, besoknya pindah ke Ibu Susi, besoknya pindah ke Ibu Rina, besoknya pindah ke Ibu Lina, besoknya pindah ke Ibu Tutun, ya. Besoknya lagi pindah ke Ibu Titin, besoknya lagi pindah ke Ibu Teten. Ujung-ujungnya terakhir di rumah Ibu Epon. Tiap tong seserian atau Bu contoh kan daripada rumah bulan, dari bulan ke bulan, dari rumah bulan ke bulan, susah. Mendingan tadi nama-nama. Tapi tiap mengaji baca, mohon maaf misalnya Yasin wal Qur'an shadaqallahul azim, Al-Fatihah, bubaran sasalaman, ya, nyanak berkat. Ya. Besoknya lagi, minggu berikutnya lagi di Ibu Titin baca Yasin lagi, ya. Terus akhiri dengan Fatihah, sholawat, sasalaman. Sayang, nah itu teh bukan tadabbur, karena orang yang membacanya teh tidak memahami, tidak berusaha memahami isinya. Makanya ada yang sudah yasinan 7 tahun, pas ditanya, Bu, ari surat Yasin teh isinya apa? Rupi nama tentang anu maot, nah gitu. Kayaknya tentang orang mati. Karena Yasin itu sering dibacakan di yang meninggal, sehingga ketika ditanya, Bu, isinya apa? Kayaknya tentang orang mati. Padahal surat Yasin yang bahas tentang mati itu cuma 1 ayat, bahwa kamu tidak bisa membuat orang yang sudah mati mendengar. Itu sesisanya bukan tentang kematian. Nah, kenapa banyak orang yang tidak mengerti isi surat Yasin? Kenapa banyak yang tidak mengerti surat Ar-Rahman? Kenapa banyak orang yang tidak mengerti surat Tabarok, surat Mulk? Padahal itu populer sekali dibaca. Karena wilayahnya cuma tilawah. Kita harus upgrade sekarang ini. Nah, kalau MPI mas sejak didirikan itu sudah di wilayah tadabbur. Jadi udah advance lah gitu. Kalau kuliah mas sebenarnya sudah mulai program pasca sarjana gitu. Dan ada beberapa yang udah postdoktoral. Nah, gitu. Ya. Itu sebabnya Anda kalau sudah biasa ngaji, lihat ayat, bahas ayatnya, lihat ayat, bahas isinya, terus Anda masuk ke pengajian yang cuma tilawah, Anda jadi hambar gitu. Ada iya mah ku sendiri gak bisa sih sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya tilawah itu Anda sendiri juga bisa. Iya, tilawah baca bisa itu tiap pada sholat 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat gitu. Kalau biasakan aja habis sholatnya 5 ayat ya. Bisi gitu, kalau habis sholat terus saya ngeluarin dari
saku itu handphone gini. Jangan gini. Si Paam teh sopannya orang wirid bener namanya ngali SMS BBM denger sedang baca Quran digital. Da kudu dijelaskan wae atuh. Jadi ke orang ya handphone yang bisa uploadan. Nah, gitu. Ya. Jadi gini, makanya jangan suuzon kalau orang habis sholat terus ngeluarin handphone terus gini. Nggak sopan tuh orang ya. Orang lain mah wirid dia mah kalah lihat handphone. Lihat handphone teh mungkin baca Quran. Jadi makanya jadi orang teh tong suka nuduh lah gitu. Iya kan? Saya udah cerita ya punya pengalaman lucu mah dulu belum ada smartphone. Dulu mah namanya itu PDA. Dulu lah PDA. Kenapa PDA terang, handphone terang. Oh ya, jadi dulu belum ada smartphone, PDA lah gitu ya. Kayak handphone gini. Saya teh kan di Masjidil Haram teh sholat tarawih. Kan sholat tarawih mah boleh lihat Quran, Bu. Gini. Kan di Masjidil Haram mah semalam teh 1 juz. Nah, daripada konsentrasi saya buyar kan, jadi saya suka kadang lihat aja gini. Itu imam lagi baca, gini aja ngikutin. Gitu. Saya pakai PDA gitu. Cep. Ada orang Pakistan sholat juga, dia teh kieu. Ke saya teh, ya saya kan kasihan kieu. Kasih. Teh dia teh kalakan natap ke saya teh. Tahu enggak? Keur sholat dia teh kieu. Udah. Saya tekan bingung, masa saya bilang iya. Jadi batal itu kan ya. Saya pernah jadi waktu musim PDA dulu rada gede dari sini kan. Nah gitu. Jadi saya teh gini aja. Itu orang Pakistan teh ke saya teh gitu. Saya kan nggak enak dong. Saya rada giniin. Maksud saya supaya dia ikut baca gitu. Kalah kan ningali natap ke saya. Maksudnya Quran dia nanya gitu. Akhirnya saya cicing we gitu. Masa gini. Tapi akhirnya saya pura-pura ya. Ya. Nah, ya. Ya anggap boleh lah karunya itu. Pak Bu, orang Indonesia itu dalam pengamatan saya kalau di Masjidil Haram paling teratur. Sakacau-kacaunya orang Indonesia sholatnya teh paling teratur. Artinya gini, kalau bicara sholat mah orang Indonesia mah benar-benar tumakninah lah gitu. Iya, ibu-ibuna selalu bawa mukena. Nggak bawa mukena, selalu pakai kaos kaki gitu kan. Sebenarnya sholat tuh tidak harus pakai mukena, Bu. Karena mukena mah alat untuk menutup aurat. Kalau baju ibu sudah tertutup auratnya, ya kaki pakai kaos kaki. Terus bajunya mohon maaf menutupi bagian pantat. Bagian bawahnya misalnya kalaupun pakai jenis celananya agak longgar gitu ya. Terus kalau Anda takbir, bajunya nggak serodot ka dieu. Kan aya nu ani serodot gitu. Ya, jadi ibu tong seserian. Jadi kalau baju teh tuh kayak saya kan gini juga ini kan aya nu kan ngawir ka dia kan gitu ta. Sini kurusot ta. Jadi kalau manggil kita ngegolosor. Gantung ka dia ta katingali. Nah, itu salatnya tidak sah jadinya. Jadi kalau Anda pakai baju begini, ininya yang jadi kalau takbir ini boleh terlihat. Jadi cukup begini saja. Jadi orang Indonesia itu sebenarnya sholatnya tertib lah gitu. Di bangsa lain mah kadang-kadang saya teh aneh. Komo nu parah mah orang India tuh. Sholat teh kaki kemana perempuan teh, perut kemana, ya kabayang tuh kecil-kecil. Terus kerudung nate kerudung nu cuma digantungkan teh. Allahu Akbar. Gitu. Indonesia mah nggak ada sih yang gitu. Alhamdulillah mungkin pengaruh percikan iman ya. Nah.
Mungkin pengaruh itu gitu. Bapak-bapaknya orang Indonesia mah jarang nu matanya ke sana sini. Kalau udah takbir Allahu Akbar, paling banter orang Indonesia mah lihat sajadah orang lain. Allahu Akbar kita. Lihat ke situ tuh. Kan harusnya ke sini. Jadi kalau mata itu ke tempat sujud kita, ya makalah ke tempat sujud orang. Udah gitu teh komen dalam hatinya, ya Allah keren banget. Dia dalam hatinya teh, jigana ya sajadah di Madinah deh. Nah, orang Indonesia paling gitu. Tapi maaf kalau orang lain ya, orang luar gitu, Allahu Akbar, mata nanti ke mana? Sok Bapak Ibu lihat di Masjidil Haram. Yang paling parah di Nabawi, ya, itu mah saya dan jamaah melihat ya di depan kita. Bunyi handphone teh. Keluarin. Naam? Anda fis shalah. Naam, anda fis shalah. Maksudnya gini, orang ke salat gitu. Kok mana teh ke salat? Yang tuh ya Allah. Telepon. Waalaikumsalam. Anda fis shalah. Salatul Isya. Ngomong. Akhirnya saya wae jadi teu khusyuk. Apalagi dia ngomong. Nah, jadi seolah-olah kalau jawab telepon ke salat mah boleh. Ada juga yang jawab SMS lagi salat. Tinit. Ya, itu kan nggak boleh. Kalau matiin handphone karena mengganggu itu boleh, ya. Kebayang nggak ininya ringtone-nya itu lagu ini alamat palsu. Jadi kebayang nggak ringtone-nya itu alamat palsu. Coba duduk paling depan deket mikrofon. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau handphone Anda bunyi, Anda sedang sholat, ibu-ibu sekalipun itu lagi di tas, Anda jongkok, ambil, matiin, teruskan. Boleh. Yang tidak boleh tuh tong ngaganggu atuh mamah keur sholat. Nah itu yang nggak boleh. Ibu teh lupa, ambil ibu teh. Neng keur sholat, ke nelpon deui nya. Batal sholatnya itu. Batal. Tapi kalau cuma matiin, bunyi langsung diprogram ke silent gitu. Gitu. Tek teh kalau salah mencet, program teh bukan di silent, kalau pindah ini ringtone. Tadinya alamat palsu jadi pindah ke apa? Saya mah nggak mau ngasih ide. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, balik ke yang tadi, namanya tadi teh. Tadabur. Jadi tadabur itu membaca Quran dan berusaha memahami maknanya, isinya gitu. Nah, makanya kan saya pernah bilang mohon doa ya. Terjemahan yang kita revisi ya. Nanti yang ikut MPI mah Qurannya harus ganti pakai Quran Percikan Iman. Ya. Urusan gratis mah kumaha kebijakan penerbit atuh. Ya. Saya mah cuma penerjemah ya. Ari pengennya masih dibagikan, tapi kan penerbit merenan kudu nyetak mereka teh. Nah, jadi artinya nanti Quran ibu bapak ganti dengan Quran Percikan Iman, karena itu terjemahnya sudah lebih kontemporer ya, kontemporer. Jadi kalau terjemahan yang ada karena itu masih menggunakan bahasa-bahasa lama ya. Jadi jadi sekarang ini sedang dalam proses layout ya. Dan kita ini maunya Ramadan itu terbit. Tapi kan kita juga menunggu akreditasi dari Departemen Agama. Itu kan harus ditashih. Tashih itu diperiksa oleh mereka. Jadi terjemahan yang saya buat tuh diperiksa juga oleh mereka, oleh tim ahli di sana. Sejumlah profesor baca, periksa gitu ya. Nanti kalau dianggap sudah oke, mereka keluarkan semacam lisensi bahwa
Tuh. Sebab kan orang Indonesia mah suka gitu. Kalau beda dikit sesat, beda dikit sesat gitu. Ada gitu mah kan sudah ada lisensinya. Nah sekarang sudah dalam proses pengajuan lisensi ke depan pusat. Dan khotnya harus diperiksa. Jadi 15 juz sudah diperiksa khot. Khotnya tulisan. Kan bisa salah harokat gitu kan. Jadi terjemahnya. Terus ada footnote-footnote-nya gitu loh. Footnote-footnote yang memang sangat diperlukan. Misalnya redaksi ayat yang bahasanya terlalu aneh gitu, kita ubah. Misalnya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Kalau terjemahan Depa gitu, katakan kepada hamba-hambaku yang melewati batas terhadap dirinya sendiri. Jangan berputus asa dari ampunan Allah. Saya rubah itu. Katakan kepada hamba-hambaku yang pernah terjerumus dosa. Itu lebih bisa dipahami daripada katakan kepada hamba-hambaku yang melewati batas terhadap dirinya sendiri. Apa melewati batas terhadap dirinya sendiri? Ya. Atau misalnya kata-kata ahli neraka mengatakan Rabbirji'un la'alli a'malu solihan fi ma tarakt. Tuhan, kembalikan aku ya agar aku pokoknya adalah di terjemahan Depa itu susah sekali dipahami. Nah, salah saya fa innaha sesungguhnya itu adalah ucapan yang diucapkannya saja. Itu terjemahan Depa. Saya ganti dengan itu adalah perkataan yang sia-sia. Jadi di ahli neraka itu ketika mengatakan Tuhan kembalikan aku ke dunia. Nah, di dalam terjemahan Depa fa innaha sesungguhnya itu ucapan yang diucapkannya saja. Sesungguhnya itu ucapan yang diucapkannya saja. Saya rubah. Itu adalah ucapan yang sia-sia. Artinya ucapan itu sia-sia. Dah di neraka mah nggak bisa dibalikin lagi. Ya itu mah contoh-contoh sederhana. Nanti sih kalau sudah jadinya Anda bisa lihat gitu loh. Ya, gitu. Ya. Apa Bu? Tong awis. Insyaallah. Sayang, kalau saya enggak, ini mah tadi nyebatkan ayat tong awis gitu. Kalau saya tidak pernah berdoa, ya Allah jangan sampai mahal, ya Allah jangan sampai enggak. Ya Allah beri aku kemampuan untuk membeli. Enggak, saya mah sok berdoa tuh gitu. Ya Allah beri aku kemampuan untuk membeli. Semahal apapun Ari bisa beli. Jadi saya tidak takut dengan harga selama kita mampu membeli. Makanya Bu berdoa itu jangan ya Allah semoga harga-harga turun. Turun gak Ari Anda mampu beli mah? Benar gak? Turun sih turun. Sayur turun, BBM turun, apalagi beras turun. Tapi Anda gak mampu beli apa? Ya Allah berikan rezeki kepada hamba sehingga apapun yang hamba inginkan dan itu diridhoimu, berikan kepada hamba untuk bisa membeli. Kemampuan membeli, ya. Saya bukan mengkritisi pernyataan tadi, memang dalam kehidupan tuh gitu. Minta kepada Allah tuh kemampuan membeli. Ya Allah beri hamba rezeki sehingga hamba punya biaya untuk berhaji. Jangan, ya Allah mungkin mudah-mudahan satu saat haji itu murah ya Allah. Murah kalau andanya nggak bisa beli, nggak bisa bayar. Jadi berdoalah agar punya kemampuan, bukan berdoa supaya murah. Karena murah juga Ari tidak punya kemampuan. Nah, ya mungkin saya agak berbeda berpikirnya dengan Anda, nggak apa-apa. Kan Anda mah ngadoa teh, ya Allah, apa? Ya Allah, semoga biaya haji makin murah ya Allah, sehingga saya bisa berhaji. Cek saya mah tidak tepat. Ya Allah semoga mobil-mobil murah sehingga saya bisa beli. Menurut saya tidak tepat. Sekarang mobil murah, ibadah haji murah, Anda tidak punya kemampuan membeli. Nah gitu. Jepang itu kan negara yang punya kemampuan daya belinya hebat, bagus gitu. Kiripik we 800.000. Jangan emang. Saya kadang-kadang suka nyuruh pembantu tuh.
Kalau sore-sore hari Minggu sambil minum kopi, sambil ngasih makan ikan. Ada di rumah saya lah kolam ikan kecil gitu, ikan koi gitu, kecil. Ukuran 3x2 lah, segede gitu. Iya, 3x2. Udah pengen nama sih ukuran 10x10. Aduh. Nah, kadang-kadang sambil minum kopi saya suka makan keripik. Tapi keripik nate kudu beli. Terus beli nanti kudu ngadadak. Bibi pangmeserkeun itu keripik ka Caket Geria di Buah Batu kana motor. Mohon Pak. Gitu. 15.000 teh segini sa kantong keresek. Iya. 15.000 teh. Terus saya di Narita di bandara di Tokyo. Sama sore-sore teh minum kopi terus makan keripik teh sabungkusna 870.000. Nggak usah eueuh dah, saya yang beli. Ibu nggak usah khawatir. Kok ibu bingung? Saya yang beli. Eueuh biasa. Makanya ya gitu. Coba bayangkan orang Jepang itu si keripik wae yang di sini 15.000, di sana 970.000. Sebenarnya mereka tidak mengeluh karena punya kemampuan. Makanya sayang, cinta bager soleha, jangan minta berdoa kepada Allah serba murah di negeri ini, jangan. Tapi minta supaya mampu. Nah gitu, sok aya mah ubah geura doa teh. Cek ibu teh, oh pantesan salah doa kemarin. Pantesan atuh teh haji-haji salah doa lah. Saya berdoa haji itu murah, makin kesini haji makin gitu, makin mahal dan lama. Maaf ya, mungkin itu salah doa. Ya, sok kera robah ini mah, ya kan gitu. Tapi dan nomor antriannya udah 5 tahun dah. Ya atau salah nanti gimana gimana rezeki ya. Ibu harus yakin hidup itu ada rezekinya. Yakinlah. Ada orang, emang Anda kira orang yang berangkat haji selalu dia memang sudah mampu secara materi? Banyak yang belum mampu. Ya itu mah rezeki nawe gitu ya. Oke. Surat 47 ayat 24. Tentang tadabbur. Surat Muhammad ayat 24, betul nggak? Awalnya afala yatadabbarun bukan? Ya. Afala yatadabbarunal Qur'an. Mengapa mereka tidak mentadaburi Quran? Nah, di sini bukan mengapa mereka tidak membaca Quran, bukan. Mengapa mereka tidak tadabbur? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka sudah tertutup? Nah, kalimat seperti ini bukan kalimat tanya. Ya. Mengapa mereka tidak mentadaburi Quran? Ataukah hati mereka tertutup? Maksudnya apa? Sungguh hati mereka telah tertutup, karena itu mereka tidak mau tadabbur Quran. Jadi ciri orang yang hatinya terkunci, dia tidak mau tadabbur Quran. Ciri bahwa hati kita itu terkunci, ya, dia tidak mau tadabbur Quran. Makanya Allah berfirman, afala yatadabbarun, mengapa mereka tidak mau tadabbur Quran? Tadi saya sudah jelaskan, tadabbur itu bukan sekedar membaca, tapi membaca sambil berusaha memahami, gitu. Yang kelima, itu akan dibahas minggu depan. Ya, jadi yang kelima tulis akan dibahas minggu depan. Ibu bapak, demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil